Let's go. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hendrik Marta Dinata Haryanto, gitu ya rekan-rekan. Seperti biasa rekan-rekan, alhamdulillah ya selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ya, dan semoga akan selalu begitu, selalu memberikan kesempatan kepada saya, terutama kepada teman-teman untuk bisa berkumpul, untuk bisa bertemu yang diperantarai oleh video-video ini, gitu ya rekan-rekan ya. Dan semoga kita semua dikaruniai kesehatan, dan semoga teman-teman apapun yang teman-teman sedang cita-citakan bisa tercapai dengan baik, gitu ya, dan bisa bermanfaat dan sesuai dengan target teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini saya lagi ingin kembali mengajak gitu mengajak teman-teman untuk ngobrol nih ya. Kita pengen deep talking lagi rekan-rekan. Kenapa? Karena butuh ya, kita dalam beberapa saat sekali rekan-rekan kita itu perlu berkaca apa yang sudah kita lakukan dan merencanakan apa ke depannya, apakah rencana kita itu sesuai dengan keinginan atau perintah-perintah yang sudah ditetapkan kepada kita sebagai umat manusia menjalankan. Ya, kalau dalam kacamata saya rekan-rekan, semua perjalanan hidup saya atau rencana saya ke depan itu seharusnya sesuai dengan tatanan yang memang diperintahkan sesuai agama saya. Karena saya meyakini apa yang ditatakan, apa yang disampaikan, dan apa yang menjadi petunjuk dalam agama saya itulah yang paling benar, gitu ya. Jadi tentunya kalau untuk saya pribadi ya patokannya ke arah situ. Dan teman-teman, mungkin sebelum saya mulai apa yang kita akan obrolkan ke depan, gitu ya, saya ingin sedikit bercerita tentang latar belakang saya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan, mungkin saya nggak tahu teman-teman sudah dapat informasi belum dari video saya yang paling pertama, bahwa sekarang saya sudah berumur 36 tahun, gitu rekan-rekan ya. Yang tidak lama lagi mungkin saya akan berumur 40 tahun. Sekitar 4 tahun itu pun kalau umur saya sampai. Dan umur manusia kebanyakan itu cuma sekitar 60-65 tahun rekan-rekan. Kecuali kalau Anda sehat sekali, saya masih menjumpai ada orang yang umur 80 sampai dengan 90 tahun. Tapi dengan kondisi hidup kita yang di kota sekarang kayaknya sudah agak susah ya, bisa sampai 90 tahun atau bahkan 80 tahun pun sudah agak susah, karena makanannya dan sebagainya mungkin sudah tidak tertata, gitu rekan-rekan ya. Nah sekarang teman-teman, dengan umur kita yang singkat itu, sesungguhnya ada kekhawatiran dalam diri saya pribadi, apakah nanti di akhirat sana pada saat saya sudah meninggal, hidup saya ini akan bisa menyelamatkan saya atau tidak. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang akan kita tuju rekan-rekan. Cuman mungkin saya akan bicara dulu tentang latar belakang saya ini sedikit, atau cerita tentang hidup saya rekan-rekan. Jadi ya kalau dari awal sampai dengan saya besar, mungkin seperti kebanyakan orang ya, maksudnya ya kecil bermain dan seterusnya dengan orang tua saya. Cuman pada intinya saya mulai berkarya itu atau mulai melepaskan diri dari rumah itu waktu saya umur 21 tahun. Umur 21 tahun saya pindah atau merantau ke daerah Tangerang Selatan. Itu saya lepas dari tanggung jawab orang tua saya, dalam artian tanggung jawab secara kewajiban mereka sebagai orang tua tentu, tapi lepas tanggung jawab dalam pengawasan mereka karena saya sudah keluar dari rumah. Ya bukan keluar dari rumah kabur gitu ya rekan-rekannya, tapi keluar dari rumah karena saya merantau ke daerah Tangerang Selatan. Tidak jauh, karena rumah saya juga cuman ada di Priuk, rumah orang tua saya di Priuk. Masa kecil saya ada di Priuk, gitu ya rekan-rekan. Dan saya pindah ke Tangerang Selatan itu sekitar tahun 2006 waktu saya umur 21 tahun. Nah jadi rekan-rekan, pada saat itu saya mulai bekerja di sebuah instansi, gitu ya rekan-rekannya, belajar dan sebagainya. Kurang lebih selama 10 tahun saya ada di instansi A itu, gitu ya rekan-rekan. Dan di situ saya banyak mendapatkan pengalaman. Tentunya saya akan selalu berhutang budi kepada guru-guru besar saya di sana, gitu ya rekan-rekan. Dan sekitar tahun 2015 gitu ya, dari tahun 2006 sampai sekitar tahun 2015 akhir, 9 sampai dengan 10 tahun itu saya pindah kerja. Bukan pindah sih sebenarnya, saya ditempatkan oleh PT saya A itu kepada rekanannya, dan itu kurang lebih dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dan di tahun 2017 sampai sekarang saya mandiri, gitu ya. Saya nggak bekerja, saya berusaha sendiri. Tentunya berusaha sendiri itu ada
plus dan minusnya rekan-rekan ya. Ada penghasilan kita naik, ada penghasilan kita turun, dan seterusnya, semua perputarannya seperti yang dialami banyak orang. Tapi secara saya pribadi, secara kepuasan hati, saya bersyukur saya sudah berani mengambil langkah untuk mandiri. Nah, tapi rekan-rekan, kenapa trigger saya berani melangkah untuk mandiri adalah pada saat itu di tahun 2017, pada saat saya bekerja terakhir kepada atasan saya, itu saya merasa kok hidup saya itu hanya berputar di dunia seperti ini saja gitu ya rekan-rekan ya. Karena tingkat keimanan saya bukan tingkat keimanan yang luar biasa, yang mungkin sangat bisa membagi waktu, dan saya juga bukan orang yang disiplin. Malah kalau kata orang tua saya ini cenderung selebor, cenderung ceroboh, cenderung tidak pintar memanajemen waktu gitu rekan-rekan ya. Jadi saya hanya waktunya untuk kerja, istirahat, main, kerja, istirahat, main gitu terus. Akhirnya di tahun 2017 waktu itu saya sudah berkeluarga 5 tahun, berumur 5 tahun, itu saya menemukan bahwasannya kok saya merasa hidup saya hanya berputar di dunia ini saja. Maksudnya kapan saya ada waktu untuk bisa dekat dengan keluarga saya, anak saya, dan saya bisa dekat dengan Tuhan saya gitu rekan-rekan. Pertanyaan-pertanyaan itu timbul, lama-lama membuat saya tidak fokus lagi bekerja yang ibaratnya melaksanakan perintah atasan saya itu rekan-rekan. Nah, di situ saya mulai merasa khawatir dengan kondisi saya karena kita mati bisa kapan saja. Akhirnya saya memutuskan untuk resign di tahun 2017 itu, sekitar bulan Oktober saya memutuskan untuk resign. Rekan-rekan, pada saat itu saya akhirnya resign. Dan memang niatan terbesar saya resign itu satu, karena memang saya sudah merasa mulai ya mungkin beda-beda tiap orang ya teman-teman ya. Karena ada yang memang senang bekerja gitu ya, tapi ya kebetulan kalau saya mulai merasakan mungkin kejenuhan gitu ya dalam saya bekerja rutinitas seperti itu, diperintah orang gitu ya. Akhirnya saya tidak menemukan kepuasan dalam batin saya, dan terutama adalah saya merasa khawatir dengan kedekatan saya dengan Tuhan saya gitu ya. Jadi saya pengen waktu itu saya akhirnya bisa punya waktu dengan anak-anak saya, dengan istri saya. Saya masih sempat untuk mengaji gitu ya, masih sempat datang ke kajian-kajian gitu ya. Saya waktu itu sempat datang ke kajian-kajian beberapa ustadz-ustadz, saya kejar beberapa masjid gitu ya, ke daerah Blok M, ke ya tentunya ustadz-ustadz yang sudah sering kita dengar ya, seperti Agim, Ustadz Abdul Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah gitu ya. Jadi entah offline maupun online, waktu itu akhirnya saya tekuni terus gitu ya rekan-rekan ya. Dan berjalan waktu, kecenderungan itu ataupun maksudnya keinginan itu ya seperti biasa, selalu banyak godaannya rekan-rekan. Akhirnya melemah lagi, dan akhirnya saya mulai terpaku lagi sama pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya rekan ya. Jadi akhirnya alhamdulillah ya, perputarannya Allah punya rencana. Dari kebutuhan-kebutuhan yang harus saya penuhi itu, saya akhirnya bertemu dengan salah satu rekan saya yang sudah sangat lama, yang mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, Ahmad Sobirin. Saya manggilnya Mas Ahmad Sobirin gitu ya rekan-rekan. Saya akhirnya bertemu dengan beliau lagi, dan memang pada dasarnya saya sudah cocok gitu ya dengan beliau, dari cara pola pikir, bercandanya, cara bicaranya ya, kita sudah sering nyambung. Akhirnya waktu itu kita memutuskan membuat sebuah usaha dalam bentuk PT gitu rekan-rekan. Namanya PT Sohe Manunggal Jaya. Sampai sekarang PT Sohe Manunggal Jaya itu masih ada, dan kita memang bergerak di jasa yang kita tekuni dan ahli, yaitu di bidang konsultan pajak dan jasa keuangan. Ya PT Sohe Manunggal Jaya itu rekan-rekan berada di daerah Pamulang gitu ya, Ya memang umurnya belum lama, per hari ini itu baru sekitar 2 tahun, karena memang berdirinya itu pada saat Corona masuk ke Indonesia, jadi sekitar bulan Maret tahun 2020. Berjalan, tapi memang ya itulah rekan-rekan, kadang-kadang rencana kita itu belum tentu sesuai dengan rencana Allah, ataupun memang Allah ini memang sudah sesuai rencana Allah, tapi kita yang belum mengerti apa rencananya Allah gitu ya rekan-rekan, atau apa rencananya Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya saya menemukan kesulitan lagi pada saat rencana ini berjalan, PT sudah berjalan. Ya alhamdulillah saya bertambah anak gitu ya, anak-anak saya juga alhamdulillah
sekolah meningkat, ada yang masuk ke TK, ada yang masuk ke SD. Dan di situ akhirnya menemukan kesibukan di rumah gitu ya, karena menemukan titik di mana di rumah itu sangat sibuk. Dan anehnya saya seperti ditunjukkan bahwa saya sepertinya memang harus dekat dengan keluarga gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya ibu saya pun perlu perhatian lebih gitu ya. Karena ibu saya berstatus janda, ayah saya itu sudah meninggal bulan Januari tahun 2016. Jadi per detik ini sudah sekitar 5 tahun. Dan ibu saya juga punya sakit gitu ya, sakitnya itu cukup keras gitu ya rekan-rekan. Walaupun kondisinya itu bukan kondisi yang sakit-sakitan terus, tapi butuh perhatian. Jadi saya sebagai anak bontot, saya kebetulan rekan-rekan saya adalah anak bontot dari 4 bersaudara. Jadi saya punya kewajiban untuk memang memperhatikan ibu. Ya bukan berarti anak-anak yang lain, yang kakak-kakak saya nggak punya kewajiban. Sama-sama punya kewajiban, tapi untuk kondisi waktu saya yang paling fleksibel karena saya tidak bekerja sebagai karyawan, tapi saya mandiri gitu rekan-rekan ya. Nah, ya akhirnya banyak sekali kesibukan-kesibukan yang harus saya perhatikan. Anak saya perlu diperhatikan, istri saya juga perlu diperhatikan, ibu, orang tua semua perlu diperhatikan. Akhirnya waktu saya untuk bekerja itu malah kembali fokusnya untuk keluarga. Jadi seperti kurang lebih memang ya saya nggak tahu apa, ya pastinya kekurangan saya sebagai manusia. Tapi ya Allah menggiring saya, akhirnya saya seperti tunjukkan bahwa dan segala masalah-masalah yang terjadi, ya akhirnya saya kembali menyadari bahwa mencari kedekatan dengan Allah itu lebih penting dan lebih memuaskan hati dan lebih kayaknya lebih memberikan ketenangan jiwa gitu rekan-rekan ya. Kadang-kadang kita bekerja mendapatkan uang, ya tapi masalah lain tuh timbul kalau kita tidak dekat dengan Tuhan kita. Ya seperti yang saya alami sekarang ini. Jadi masalah-masalah ini tuh timbul karena saya mungkin lupa dengan masjid gitu ya. Pada saat saya mulai bekerja, ya saya jadi agak lupa dengan masjid. Itu saya nggak pungkiri gitu, karena waktu saya belum kembali punya PT, ya karena saya di rumah ya, fokus di rumah gitu. Memang pendapatannya kecil ya karena saya fokus di rumah. Tapi saya dekat dengan masjid. Setiap azan saya ke masjid gitu ya. Tapi pada saat saya sudah mulai membangun PT, saya mulai lupa dengan masjid. Ya tentunya kalau kita ukur dari perintah Allah, saya nggak tahu Tuhan itu suka atau tidak. Tapi kalau kita ukur dari perintahnya, tentunya Allah lebih berkenan kalau saya tidak melupakan masjid gitu ya. Dan sunnah dari Rasulullah SAW, panutan yang paling baik menurut agama saya, ya beliau juga selalu menyampaikan bahwa seorang lelaki muslim itu harus sholat di masjid. Dan akhirnya istri saya juga mulai memberitahukan bahwa ya memang harus diperbaiki lagi dengan segala macam masalah yang muncul rekan-rekan. Jadi mungkin teman-teman tahu maksud saya gitu ya, bahwasanya kembali ke Tuhan itulah yang paling balance. Pada saat mungkin kita tidak setinggi kalau kita mencari pencapaian, kalau kita pada saat mungkin Anda mencari pencapaian di dunia, mungkin Anda bisa mendapatkan kepuasan yang tinggi gitu, tapi hidup Anda nggak balance gitu. Anda nggak hidup, keluarga Anda mungkin nggak menemukan kehadiran Anda, mungkin anak-anak Anda tidak mendapatkan sosok ayah yang mungkin bisa dicontoh dalam hal beribadah, sedangkan itu yang lebih penting daripada sosok ayah yang bisa dicontoh dalam hal mencari uang. Ya, lebih penting kalau bisa, sangat bagus kalau bisa dicontoh dua-duanya, dalam beribadahnya bisa dicontoh, dalam kondisi untuk dicontoh mencari uangnya juga bisa. Jadi ini pengalaman hidup saya rekan-rekan yang mungkin teman-teman nggak tahu nih bisa diambil apanya gitu ya. Mudah-mudahan bisa diambil sesuatu yang bermanfaat. Tapi akhir-akhir ini saya akhirnya menemukan kembali bahwasanya tujuan saya hidup memang sepertinya harus mendekat ke Allah terus. Dalam artian memang bukan cuma sekedar ingat, tapi kegiatan-kegiatan saya juga harus mulai masuk ke dunia seperti itu. Karena saya pun sudah umur 36 tahun, kayaknya sudah bukan waktunya lagi berpikir tentang dunia yang berlebihan gitu ya. Sedangkan kata Allah, ya dengan kamu begini saja kamu hidup kok. Kamu punya rumah, kamu dikaruniai anak yang sehat, kamu dikaruniai istri yang soleha, amin insya Allah.
kamu diberikan satu mobil gitu. Jadi sebenarnya hidup kamu tuh cukup gitu. Masih banyak orang lebih susah dari kamu gitu. Jadi kamu jangan lupakan masjid, jangan lupakan apa yang sudah saya berikan. Sepertinya saya merasa Allah bicara sama saya seperti itu rekan-rekan di akhir-akhir ini, karena pada saat itu saya nggak bukan bilang pada saat saya punya PT itu kesannya orang kalau bikin PT fokus kerja itu salah, enggak, tapi dalam hidup saya pribadi ya rekan-rekan, ini saya bicara hidup saya pribadi nih, kayaknya Allah lebih pengen apa ya, mungkin Allah nagih janjinya, Allah menagih janji saya kepada Allah gitu ya. Mana janji kamu yang dulu dari yang bilangnya kamu resign ingin dekat dengan, lebih dekat dengan saya, tapi sekarang kamu resign malah bikin PT baru, akhirnya kamu nggak deket-deket juga gitu. Kalau kamu bikin PT baru tapi tetap deket nggak ada masalah, tapi kamu nggak bisa memberikan janji itu. Akhirnya saya ingatkan kembali janji kamu seperti ini dengan saya berikan masalah. Ya alhamdulillah rekan-rekan, saya punya tim yang sangat mengerti saya gitu rekan-rekan. Bukan menyalahkan. Kalau teman saya Mas Ahmad Sobir itu mau menyalahkan saya, bisa-bisa saja. Mana profesionalitas kamu kok nggak ada? Udah bikin PT sekarang bikin, tapi enggak. Itu mungkin itulah pada saat saya kembali ke Allah, Allah menolong saya dengan memberikan pemahaman kepada tim saya di kantor. Jadi tim saya pun malah mendukung. Malah tim saya tuh bilang ya udah kalau nggak ada kerjaan yang nggak bisa kamu handle, kasih ke kita gitu. Lu nggak apa-apa deh nggak datang ke kantor, nggak apa-apa segala macam. Tapi yang penting kerjaan jangan mandek. Ya alhamdulillah sekali rekan-rekan bahwa saya punya tim yang sangat bisa memahami saya gitu ya, dan bahkan tim yang bisa mengerti saya dalam kondisi kehidupan saya pribadi sekaligus. Jadi kalau memang teman-teman mengalami masalah yang sama seperti apa yang saya alami dalam sisi apapun, sepertinya memang kembali ke Allah itu jalan yang paling baik rekan-rekan, jalan yang paling balance. Ya sesekali kita perlu ngomong kayak gini ya rekan-rekan, sesekali kita tuh perlu bicara begini biar kita tuh kembali dicas, biar kita tuh kembali ingat apa tujuan kita sebenarnya, kita berada di hidup di dunia ini itu untuk apa. Ya bukan cuma sekedar untuk cari uang gitu ya, bukan cuma sekedar untuk cari makan, tapi kita mencari ridha Allah. Pada saat kita mendapatkan ridha Allah, saya rasa makan, uang, harta itu akan berdatangan. Bahkan masalah-masalah yang sedang timbul bisa Allah akan selesaikan. Kepada siapa lagi kita minta tolong, kepada siapa lagi kita bergantung gitu ya rekan-rekan. Hanya kepada Allah kita bergantung. Jadi itulah kisah saya gitu ya rekan-rekan. Semoga bisa memberikan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman nih, karena tentunya dengan channel YouTube ini saya ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya. Buat apa saya membuat channel YouTube ini kalau saya tidak bisa memberikan manfaat yang sebesar-besar buat teman-teman semua gitu rekan-rekan ya. Jadi mungkin sampai sini dulu ya, ngobrol-ngobrol kita, deep talk kita, sesi curhat kita yang kedua mungkin sampai titik ini dulu. Semoga teman-teman gak bosan dan semoga teman-teman masih mau ngobrol dengan saya, entah dengerin dalam kelas pajak, entah dengerin dalam saat saya daily life yang lain, ataupun pada saat bagian part deep talk atau curhat seperti ini. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua menikmati video saya kali ini. Dan kalau teman-teman menikmati, tolong berikan dukungannya dalam bentuk subscribe gitu ya rekan-rekan, lalu komen, like, dan share gitu ya rekan-rekan, biar channel edukasi kita, channel yang bermanfaat itu bisa hidup dengan baik di dunia per-YouTubean gitu ya rekan-rekan ya, dan bisa bersaing dengan channel-channel yang lain. Jadi terima kasih rekan-rekan, semoga rekan-rekan selalu sehat walafiat, keep healthy, keep positive, keep life, dan keep learn teman-teman. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah.